Itu kalau kita lihat ada tuh seorang yang main-main lagu lah di Pataninya, namanya Anas. Nah, Anas itu sering live live tentang lagu-lagu untuk apa ya, kepatanian gitu ya. Nah, itu dilarang oleh pemerintah, ada nggak dinyuruh, nggak bisa bernyanyi pun dilarang. Iya, dilarang. Itu udah luar nalar pikiran kita kan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Beta Sabri Leorima di Carita Beta. Kasih tahu pada kalian semua. Aplaus. Nah, pada sore hari ini yang berbahagia ini, gua tidak sendiri, tapi gua ditemani oleh satu sosok yang penuh inspiratif dan sangat kritis. Dia adalah ketua dari Himpunan Mahasiswa Pelajar Patani di Indonesia yang sekarang berdomisili di Jakarta. Terlebihnya gue perkenalan dulu. Ya. Bang, ya. Boleh kenalan ya buat teman-teman yang tidak tahu? Oke. Sebelumnya perkenalkan dulu. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Kifli Dami, seorang mahasiswa dari Patani, yaitu kalau dikenal sebagai Patani itu di selatan Thailand. Sekarang saya kuliah di UMJ semester akhir. Sekarang kalau tadi sempat juga ngomong tentang organisasi HIPI ya. Nah, sebelumnya saya mau biar bagi tahu dulu profil HIPI itu gimana gitu. Oh iya, boleh. Nah, kalau organisasi HIPI itu adalah organisasi yaitu Himpunan Pelajar Patani di Indonesia. Jadi organisasi ini untuk pelajar petani yang dari Thailand itu mau kuliahnya di Indonesia. Jadi bergabung di organisasi kita. Nah, karena kan biasa kan kalau kita seorang mahasiswa asing yang kalau mau kuliah di Indonesia ini harus ada wadah untuk belajar. Iya, wajar untuk menjadi dorongan dan juga saling membantu. Nah, itu. Dan juga sekarang saya sebagai ketua umum. Widih, baru kemarin udah berapa lama? Baru 3 bulan. 3 bulan. Nah, terpilih menjadi ketua. Nah, sekarang kegiatannya juga nggak bisa dijalankan karena kan ada situasi COVID. Nah, itu untuk pengenalan. Jadi ya nanti kalau selanjutnya kita bincang lah gimana. Berarti sudah berapa lama sih di menimba ilmu di Indonesia, di Jakarta? Kalau saya itu mendarat di NKRI di Indonesia, yaitu pada tahun 2016. 16 itu udah 4 tahun. Iya, 4 tahun. Sekarang ntar lulus pulang lagi ke Patani. Nah, itu udah 4 tahun di sini dari 2016. Ya oke. Terima kasih Tum. Apa namanya? Jadi di berita-berita sempat baca-baca gitu kan di sosial media. Itu kan banyak itu masalah-masalah yang diangkat oleh teman-teman mahasiswa dari Patani yang kuliah di luar Patani ataupun bahkan di wilayah Thailand sendiri. Banyak mengangkat masalah-masalah di Patani ya. Nah, sebenarnya apa sih masalah yang paling urgensi di kampanyekan oleh teman-teman Patani itu masalah apa sih? Oh iya. Ya kalau kita mau ngomong tentang yang lebih dekat dengan kehidupan kita gitu loh. Oh gitu ya. Ya kalau di Patani kan mungkin teman-teman Indonesia yang belum tahu itu Patani itu apa. Nah, ini juga buat teman-teman Indonesia biar tahu gitu kan. Biar tahu itu Patani itu apa, dan juga permasalahan di Patani itu apa aja, sehingga kita di sini sering bicara dan juga sering berdiskusi untuk sama-sama mengukarkan hal-hal di sana. Jadi sebenarnya Patani itu ya kalau kita ngomong secara historis, Patani itu kalau dulunya sebuah negara sendiri gitu di zaman Nusantara. Nah sekarang udah di bawah pemerintah Thailand, jadi bagian daripada Thailand. Nah sekarangnya di Patani itu terjadinya karena kan orang Patani itu
kalau di ras atau bahasa itu udah berbeda sama Thailand. Jadi ada sekelompok orang ingin memisahkan daripada Thailand. Nah, itu jadi permasalahannya. Sejak dari tahun 1902 itu ada namanya perjanjian Anglo-Siamese Treaty. Itu pembagian Anglo-Siamese Treaty. Nah, itu perjanjian Thailand sama Inggris untuk pembagian wilayah Patani. Jadi wilayah Pataninya bagian dari pemerintah Thailand. Nah, sejak situlah ada konflik di sana di Pataninya. Ada konflik terhadap sebagian kelompok orang di Patani sama pemerintah Thailand sampai sekarang. Sehingga kasus kekerasan di Patani itu sejak mulainya dari tahun 2004 itu sangat ekstrim sekali. Sampai sekarang itu belum kelar-kelar itu permasalahan di Patani. 2004 sampai sekarang 2020. Itu kalau 2004 itu kita bisa carilah di berita-berita di website juga ada tentang pembantaian demonstrasi di Takbai. Itu sekelompok orang untuk menuntut kebebasan, terus demonstrasi kan di Thailand juga pakainya sistem demokrasi. Jadi kita mau demonstrasi untuk menuntut kebebasan. Namun dibalas dengan pembantaian yang tidak berkemanusiaan. Nah, itulah jadi sampai sekarang membengkaskan di hati orang-orang Patani itu untuk menimbulkan menuntut keadilan dan juga untuk menimbulkan kekerasan di Patani. Nah, itu awalnya. Sebenarnya nama Patani itu satu negara Patani. Sekarang jadinya Patani dikasih T. Awalnya T-nya satu Patani, terus jadinya sekarang Patani. Patani itu sekarang dikenal sebagai wilayah gitu ya? Ya, ada bentil. Tapi kalau Bang mau ke ataupun teman-teman Indonesia mau ke Thailand nih, kalau menyebutnya mau ke wilayah Patani, itu sekarang cuma dikenal wilayah provinsi. Kalau dulu Patani itu satu negara. Nah, sebelum di bawah pemerintah Thailand. Nah, gitu asal usul Pataninya. Jadi kita di sini seringnya pakai Patani orang Patani gitu. Jadi awal mulai dari situ ya ke 02 ya. 02 itu udah resmi di bawah Thailand. Sebelumnya Patani itu udah jatuh pada tahun 1785. Udah lama sih, tapi nyampe di tahun 1902 itu diresmi di bawah bagian Thailand. Nah, gitu. Nah, dari rentetan yang dijelaskan oleh Ketum mengenai persoalan kekerasan yang terjadi di sana, apa dampak-dampak yang paling kena gitu terhadap teman-teman di Patani, khususnya anak muda gitu loh? Ya, sebenarnya kalau kita wajar kan kita sekarang di bawah pemerintah Thailand kan. Jadi sebenarnya yang terjadi itu di Pataninya kebebasan ataupun hak-hak bagi masyarakat di Patani itu tidak dipenuhi oleh pemerintah. Nah, kita bisa bicara juga di masalah tentang berbudaya juga tidak dikasih kebebasan, berbahasa juga tidak dikasih kebebasan. Malah kalau bahasa Melayu itu cuman 1 minggu 2 hari dikasih belajar. Sisanya bahasa Thailand. Iya, jadi sebenarnya keadilan ataupun hal-hal untuk memenuhi hak kemanusiaan itu tidak dipenuhi oleh pemerintah Thailand terhadap Patani. Jadi orang-orangnya nimbul haknya tidak dipenuhi. Jadi ada perasaan untuk protes, perasaan untuk membebaskan diri daripada Thailand. Nah, gitu masa. Jadi hak-hak politik masyarakat sipil itu dibatasi dan juga kalau akses hak ekosop gitu kayak pendidikan kesehatan gitu ya. Sebenarnya kalau di pendidikan itu dikasih oleh pemerintah Thailand itu dikasih, tapi cuman yang jadi ininya kalau kita lihat universitas di Patani itu sama universitas di Thailand Utara itu akreditasinya udah berbeda. Seperti apa tuh? Kan kalau orang yang lulus di universitas di Patani itu jarang sekali untuk dapat beasiswa ataupun untuk dapat pembelajaran di luar negeri. Yang dapatnya cuman Indonesia, Malaysia, tapi yang negara-negara yang maju itu nggak dapat. Cuman yang dapat
negara-negara maju itu yang bisa kuliah di negara-negara maju itu di Thailand Utara kayak Bangkok itu. Itu dapat peluang untuk kuliah di negara-negara maju. Kalau bahasa Inggris, kalau orang di Patani ya sangat sepele sekali. Kalau untuk bahasa Inggrisnya, cuman dipakai bahasa Thailand gitu. Tapi kalau orang Thailand di utara itu pendidikannya bagus, bahasa Inggrisnya juga bagus. Nah itu kita bisa lihat perbedaan pendidikan itu udah tidak sama dari utara sama Patani. Nah gitu. Jadi ada diskriminasi lah. Iya, ada pendidikan diskriminasi di dalam pendidikan. Sehingga kalau kemarin kalau kita lihat di di berita gitu kan, ada namanya Ustadz Hasan. Kalau kita terkenal, Ustadz Hasan ini seorang penelitian tentang sejarah. Dia kemarin ke Geneva ngomong tentang pendidikan di Patani. Jadi pendidikan di Patani itu didiskriminasi karena kan untuk berpendidikan bahasa Melayu itu nggak bebas. Iya, untuk padahal itu jati diri itu. Jati diri nggak disupport oleh pemerintah, nggak ada dorongan dari pemerintah. Cuman ya kita kan berbahasa Melayu, ingin mengembangkan juga jati diri kita kan. Nah gitu. Jadi nggak sama di situ. Jadi sempat juga Bang Hasan ngomongnya di Geneva tentang pendidikan di Patani itu biar serata dan biar setara lah. Nah gitu. Nah selain pendidikan, hak apa lagi ya, dasar apa lagi, kesehatan kah atau? Kalau kesehatan itu sama. Kalau kesehatan, cuman di hak hak berbudaya, hak berbahasa itu dibatasi. Sehingga kalau pada tahun 2005 atau 2006 itu sangat keras sekali bahasa, sehingga kalau di sekolah SD itu kalau kita ngomongnya bahasa Melayu itu pasti didenda. Nah gitu. Didenda seperti apa tuh? Didenda uang. Denda uang. Kalau jadi kita ngomong bahasa kita sendiri dikasih denda oleh guru-guru ataupun oleh itu guru-guru dari Thailand. Nah untuk pinjam juga. Cuman di SD kan kita anak-anak SD kan belajar masih kecil gitu loh, masih kecil itu denda 1.000 lah. Bukannya dikasih pendidikan yang layak, tapi dikasih denda. Itu benar-benar kalau kita lihat kejam di terhadap bahasa. Tapi sekarang kalau sekarang secara mata kasar itu kita lihat sama lah, tapi secara mendalam itu masih ada diskriminasi terhadap terhadap orang Patani. Iya. Nah, terus ini juga nih. Jadi belakangan ini gua sempat mantau di sosial media teman-teman Patani yang di Jakarta atau di daerah-daerah yang ada di Indonesia. Itu banyak sekali melakukan kampanye mengenai isu-isu di sana, di Patani itu dengan nuansa kebudayaan, seni, lagu-lagu itu banyak sekali tuh, sistematis sekali gerakannya. Menurut lu itu efektif nggak untuk perjuangan di Pataninya melewati seni gitu ya? Iya, melewati seni gitu kan? Iya, kalau ketum sendiri. Kalau menurut saya kan, kalau di Patani itu untuk ruang gerak untuk menyebarkan isu-isu tentang petani itu nggak bisa. Iya, karena kan itu dianggap separatisme. Iya. Kalau kita bergerak, apalagi bergerak menggalang massa gitu kan, itu dianggap separatisme. Nah jadi nggak bisa di mata pemerintah, dianggap kita ini pemberontak, ini kumpul-kumpul ini ngapain pemberontak gitu. Jadi ini mungkin bisa jadi ide bagi seorang mahasiswa yang luar negeri khususnya menyebar isu-isu Patani itu, apalagi biar dunia internasional tahu kan. Melewati seni-seni, karena kan kalau kita lihat menyebar isu di Patani itu melewati seni, melewati lagu itu efeknya lebih kencang. Karena kan kalau untuk lagu itu maka kenanya pada semua kalangan, apalagi kalangan pemuda. Jadi biasanya gini Bang, kalau di Patani itu biasanya orang Patani khususnya bagi pemuda itu nggak kenal jati dirinya. Nah, kenapa? Karena di Patani itu sejarah Patani itu ditutup oleh pemerintah.
Coba cari aja buku-buku sejarah petani di Thailand nggak ada. Cuman adanya di Malaysia, di Indonesia yang cetak. Tapi di Thailand cetak bahasa Thailand nggak ada. Nah, jadi untuk sejarah asal muasal petani itu nggak ada, ditutup oleh pemerintah. Jadi seorang pemuda lah ini generasi milenial ya, nggak tahu itu jati diri asal usulnya di mana. Makanya melewati melodi lagu seni-seni itu, jadi orang-orang itu terasa jati dirinya seorang Melayu gitu. Terpanggil gitu ya. Terpanggil. Walaupun kan kalau kita belajar di teori politik kan ada dua untuk menjadi daya tarik orang terhadap kita. Satunya hard power itu melalui kekerasan. Jadi satu lagi soft power. Jadi soft power itu kita melalui kelembutan. Nah, itu melalui seni. Jadi perjuangan yang soft, yang lembut, tapi mempunyai efek yang besar gitu loh. Jadi mereka sadar sendiri, jati dirinya ada gitu melalui lagu. Kalau sekarang enggak, kita bisa lihat itu menjadi tren sekarang. Kain lepas. Pernah dengar nggak? Apa tuh? Kain lepas itu satu pakaian bagi identitas orang Melayu. Oh, pakaian gitu ya? Iya, pakaian kayak kain serban gitu. Oh, kayak serban gitu. Serban gitu. Jadi orang lihat, ini budaya Melayu gitu. Orang yang nggak tahu budaya Melayu, ini adalah pakaian budaya Melayu. Itu sekarang menjadi tren sekarang. Jadi selain lagu dan pakaian itu memperkenalkan identitas dan juga baju Melayu itu kita sering memperviralkan dan juga sering menampilkan gitu, khususnya di hari Lebaran. Nah gitu, biar mereka itu terasa, khususnya bagi orang petani itu secara otomatis dia terasa itu, ini adalah budayanya gitu, harus menuntut kebebasan, harus menuntut keadilan, karena kan itu hak bagi setiap manusia. Betul. Hak kemanusiaan. Kalau kita lihat itu, kalau di undang-undang juga nggak salah kan untuk kita menuntutkan kebebasan kita kan. Nah, tapi pemerintah menganggap ini adalah gerakan-gerakan separatisme. Ini adalah gerakan-gerakan pemberontak. Nah, itu kan luar logika kan kalau kita ngomong kayak gitu kan. Nah, itu yang jadi permasalahan. Tapi apakah dengan kampanye-kampanye isu petani dengan kesenian kayak tadi, baju dan lagu-lagu itu, ada ini nggak sih pernah di inilah, ini nuansa pemberontak nih, pernah nggak ngalami kayak gitu? Dicap pemberontak. Itu kalau kita lihat ada tuh seorang yang main-main lagu lah di petaninya, namanya Anas. Nah, Anas itu sering live tentang lagu-lagu untuk kepetanian gitu ya. Nah, itu dilarang oleh pemerintah, nggak dinyuruh, nggak bisa bernyanyi pun dilarang. Dilarang. Itu udah luar nalar pikiran kita kan. Nah, kalau yang kita tahu ini orang Indonesianya sering itu adanya di Bandung, namanya Fire Group. Iya, Fire itu kenal. Iya, dia kan sering main lagu-lagu tentang petani, solidaritas. Iya, solidaritas kebebasan petani. Itu dilarang juga oleh pemerintah. Padahal orang Indonesia dilarang juga, nggak dikasih nyanyi. Tapi orangnya pikirnya ini kan bukan bikin kesalahan, tapi ini kan untuk aspirasi kita kan, mengembangkan gitu, menyebarkan hal-hal kebenaran. Jadi nggak salah kan untuk kita main lagu gitu kan. Nah, itu jadi parahnya. Menyanyi juga nggak bisa. Apalagi mau kumpul-kumpul ngomong tentang soal politik. Apalagi mau kumpul-kumpul, nyanyi ada dilarang coy. Ya gitu di Padaninya. Di Thailand. Jadi kalau teman-teman hippie sendiri gimana? Teman-teman hippie di Jakarta? Kalau dengan cara melawan dengan cara yang soft, kalau tadi lagu-lagu. Kalau kita kan cuman lebih kepada pendidikan. Ya, karena kan di organisasi hippie ini juga kan lebih menunjukkan bagi masyarakat Padani itu bisa mendapat pendidikan tinggi dan juga bisa menjadi orang yang intelektual lah. Nah, jadi kita lebih kampanyenya pendidikan, intelektual tuh. Kaum intelektual di Patani. Lebih kepada pendidikan gitu. Jadi kalau untuk kita rasa pendidikan kita tertindas, jadi kita mengembangkan hal-hal isu seperti itu. Ya Kak, kita sering bikin ini Bang, bikin tentang acara tentang hak kebebasan bagi seorang manusia gitu.
Jadi apalaginya kita sering ngomongnya tentang kasus-kasus di Takbay. Karena kan di Takbay itu kalau kita lihat, sangat kejam sekali. Sehingga dunia internasional juga mengutuk itu di kejadian di Takbay ketika zaman pemerintahan Taksim. Oh iya. Iya, kita sering ngomong tentang hal itu. Tapi yang main lagu juga gitu Ada juga. Cuman kita secara netral lah ngomongnya, nggak salah sama undang-undang internasional kan. Betul. Jadi takutnya kita kalau ngomong itu ya terlalu keras, nanti pas pulang ke petaninya, harus menerima risikonya. Pemerintah Thailand ini bukan ngomong keras ya, ini ngomong lembut aja nih. Jadi orang ini jangan diculik. Iya gitu. Jadi kita sering juga kampanye. Kita cuma diskusi aja ini. Supaya apa? Supaya biar orang Indonesia itu tahu tentang permasalahan di Patani itu betul. apa. Nah gitu. Jadi jangan orang Indonesia terpaku atau orang di luar Indonesia juga terpaku dengan bahwa ada isu kekerasan di Palestina, di Rohingya. Tapi ada juga di Patani yang lebih sadis gitu loh. Tapi cuman berita atau kasus-kasus itu ditutup. Nah, jadi kita harus mengambil tugas di situ untuk sebagai narator, mengkampanyekan penderitaan orang Patani itu melewati orang bisa internasional tahu lah bahwa ada negara tetangganya masih ada diskriminasi gitu. Tapi hal-hal itu nggak tahu kan, karena kan kasusnya ditutup. Jadi kita siap kampanye gitu. Sering berdiskusi sama dosen-dosen ataupun lembaga-lembaga hak kemanusiaan yang di Indonesia, cari solusinya gimana untuk memperkuat kapasitasnya, memperkuatnya gitu. Oke, mungkin itu ya. Mungkin itu informasi yang dibagikan oleh Ketua HIPI Jakarta ini sangat soft tapi memancing mancing semangat untuk terus memperjuangkan, bersolidaritas, membantu teman-teman di Patani, mengkampanyekan isu-isunya untuk kemudian kita bisa lebih hidup, lebih damai lagi. Ya kan? Iya. Nah, mungkin itu diskusi atau narasi dari kita orang. Selebihnya kalau tidak bermanfaat silakan komen. Jangan lupa untuk like, share, subscribe juga ya. Subscribe. Oke, dari kita berdua, Sabri Leorima, Abdul Kifli Dami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.